Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briana Danadia Clara Bella. Saya dari jurusan Manajemen dari Offering D23 PAI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai korupsi dan pemberantasannya dalam pandangan Islam. Peta konsep bab 8 yaitu pengertian ragam dan hukumnya, bahaya korupsi, motif-motif korupsi, dan upaya mengembangkan budaya anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kategori korupsi antara lain adalah manipulasi, penyuapan atau uang pelicin, pungli atau pungutan liar, markup atau penggelembungan anggaran tidak sesuai dengan belanja real, dan pencairan dana publik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu bentuk-bentuk korupsi yang pertama gulul, yaitu penggelapan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Riswah yang dimaksud sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga gratifikasi atau hadiah. Dalam hal ini gratifikasi yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti tanah yang luas, perhiasan, rumah mewah, uang tunai, dan sebagainya. Yang keempat sarikah yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Dan yang terakhir yaitu hinayah atau perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Hukum korupsi. Dalam pandangan Islam, korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana. Maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir atau hukuman, mulai yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyhir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Motif-motif korupsi. Yang pertama, motif internal. Arti motif internal dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Yang pertama, sikap terlalu mencintai harta atau berlebihan dalam mencintai dunia dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir. Seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Yang kedua, tamak dan serakah, yaitu dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran, sebab kedua sikap ini mengantarkannya kepada sikap tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup, meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah. Yang ketiga, sikap konsumtif, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara termasuk korupsi. Lalu pemahaman agama yang dangkal. Pelaksanaan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah. Lalu hilangnya nilai kejujuran adalah set yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi.
Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Motif eksternal itu antara lain yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, lalu faktor budaya, yang ketiga faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan yang keempat penegakan hukum yang lemah. Lalu bahaya korupsi. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda seperti terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi, administrasi, dan yang terakhir terhadap perekonomian suatu bangsa. Lalu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yaitu dengan memegang teguh amanah dan menghindari budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Lalu kesimpulan, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.